Indonesia di EU SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Pak, tadi pertemuannya dari luar terlihat hangat Pak, sampai ada ketawa-ketawa Pak. Iya Pak, tadi ngomong apa Pak? Sedikit yuk Pak. Saya cerita baru keliling di luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya. Ya. Sudah saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa. 10 tahun perundingan artinya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Prancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Dan kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan. Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang perintis, ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alatnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, dia pulang untuk terima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga paham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya, yang itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya.
kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara Pulau Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia. Jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Ya, saya kira itu ya. Yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo. Tidak tunduk, tidak tunduk. Kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA, kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan piawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti Di sini, Pak. Taruh di kepala tuh, taruh di kepala. betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Nah, bagus. Kemudian yang kedua juga di pendekatan personal lagi. Jangan ditekan, tapi taruh aja. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN, sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus produk-produk Indonesia, baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, tadi pertemuannya dari luar terlihat hangat, Pak. Sampai ada ketawa-ketawa, Pak. Iya, Pak. Tadi ngomong apa, Pak? Sedikit yuk, Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal yang disampaikan juga. Pak, melihat kinerja Belum. izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihatnya gimana Pak? Ini kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, itu bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitiveness yang baik. Saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi. Dia angka kan. Taruh di kepalaku, taruh di kepala tadi nggak apa-apa. Masih sangat tinggi banget, ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating.